DKP itu dilibatkan dalam tadi Pak Haris tadi menyebutkan DKP dilibatkan dalam tim persetujuan KKPR, tim forum. Nah ini kan saya sudah menyikapi itu Pak Denny. Apakah di dalam DKP sendiri punya orang-orang yang kompeten? Karena bangunan sejarah, ini saya misalkan satu skup aja ya. Bangunan sejarah itu apakah mempunyai teman-teman yang ada di TKP itu punya kompetensi? Karena itu menyangkut apa? Sesuai Bangunan bidang, masalahnya. sesuai bidangnya, ya. Masalah konstruksi. Ya lucu tadi Nah, ya. ini kan Menyimpang jauh. yang saya dengar sampai sekarang DKP itu kompetensinya masih belum berada di sana. Seharusnya benar kata Pak Denny tadi, cakupannya DKP ini harusnya diperluas. Kalau perlu kompetensi teman-teman yang pemerhati kesenian dan budaya ini dirangkul semuanya. Dibina, dirangkul, jadi tidak hanya satu kelembagaan yang ada di dinas apa tadi yang kebudayaan dan pariwisata ya. Tidak hanya satu Pak. Tapi ini underdog dari dinas kebudayaan dan pariwisata. Nah itu kan akhirnya apa, teman-teman juga akan menyangkakan ini untuk kepentingan siapa. Jangan-jangan ada konflik of interest juga pada ini. Nah kalau itu menjadi underdog dari dinas kebudayaan pariwisata tanpa adanya independensi dari DKP sendiri, apakah justru tidak berpotensi menciptakan kemandulan dari DKP itu? Ya pasti gini, kalau kita mengkaji kebudayaan, berkesenian, berkebudayaan, itu kan terminologinya sangat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa netizen dimanapun berada, ini teman-teman komunitas yang sejauh ini menaruh kepedulian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan kami akan mencoba sumbangsih pemikiran dengan diawali menyorot tentunya di Banyuwangi ini kan ada namanya Dewan Kesenian Blambangan. Ya, itu pada waktu zamannya Bupati Anas ya kan? Oh enggak, itu mulai zamannya. Kelembagaannya sudah lama ya? Sudah lama mulai Pak Purnomo terakhir. Ya. Kemudian kuatnya pada era Pak Samsul Hadi. Nah, DKB ini singkatannya kan Dewan Kesenian Blambangan. Ya. Nah, ini nanti bagaimana, apakah ini efektif untuk membangun atau menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya di Banyuwangi atau tidak, nanti kita akan bahas bersama-sama, kita petakan bersama. Syukur-syukur kita juga memberikan sumbangsih kepada pemerintah daerah membangun masalah pondasi daripada Dewan Kesenian Blambangan. Ya. Baik, pemirsa, sebelum kami masuk pada fokus pada paragraf isi dalam diskusi, ini kebetulan sekarang lagi diskusi di warung kopi ya, teman-teman ini. Oke, saya kenalkan dulu. Ini yang pertama, saya Bang Ara. Bang Ara, kalau nama aslinya? Yahya Umar. Yahya Umar, ya ini juga Banyuwangi ya. Kalau jenengan apa nama? Saya Haris. Haris, nama lengkapnya? Abdul Haris. Jadi Banyuwangi juga ya Bang. Oke, kalau ini kan udah agak asing lagi, beberapa kali muncul. Saya Andi Purnama. Mas Andi Purnama. Putra asli Banyuwangi. Putra asli Banyuwangi. Bahasa Osing makin pinter ya? Ya iso. Kadung satunya? Mas Ahmad. Mas Ahmad dari Banyuwangi juga ya. Baik pemirsa, kita akan memulai setelah kita tadi session pengenalan dari satu persatu ini. Jadi begini, narasinya begini. Di Banyuwangi ini kan ada sebuah lembaga tapi kelembagaan tapi non pemerintah yang disebut namanya Dewan Kesenian Blambangan, yang kemudian disingkat menjadi DKB. Nah, bidangnya ini justru menangani kehidupan berkesenian dan berkebudayaan. Nah, muncul pertanyaan sekarang begini, apakah patut Dewan Kesenian Blambangan ini menangani hal-hal yang berhubungan dengan budaya? Oke, pertama kali saya beri kesempatan Mas Andi Purnama dulu. Banyuwangi ini kan memiliki berbagai macam kesenian, peninggalan kebudayaan. Bahkan kalau kita bandingkan ya,
justru Banyuwangi lebih kaya Pak Denny. Kita tahu Banyuwangi ini kan dikelilingi wilayah tapal kuda ya, seperti halnya Situbondo, Bondowoso, yang Jember. Nah, kalau kita bandingkan wilayah kedaerahan antara Banyuwangi dan negara hal yang lainnya, Mas aku melengos. Iya siap, bodoh-bodoh. Lali juga ini ada kawan kita sebetulnya harusnya diajak bicara ya, ayo. Oke, ambil kursi aja Mas. Iya, nggak apa-apa. Oke pemirsa, kita lanjutkan. Tadi ada teman yang menyapa, teman baik tentunya ya. Iya, Teman siap. baik. Ini belum menyapa masih suasana Idul Fitri kan nanti ya kita beri kesempatan, mungkin beliau banyak dosa kan begitu kan. Ya kawan lama itu ya, lama. Sebenarnya partner diskusi juga, ayo lah. Ayo Pak Medi, kita ngobrol dikit Pak Medi. Enggak, cuma bisa kopi aja Pak Medi. Baik pemirsa, kita lanjut lagi ke fokus tematikal saat ini. Siap. Nanti silakan lanjutkan yang tadi pandangannya. Dari daerah-daerah yang berada di tapal kuda, tentunya yang memiliki budaya dan berkesenian lebih banyak itu saya berpendapat bahwa Banyuwangi ya, akar budayanya kan kuat sekali. Asal usul budayanya lebih kuat sekali. Daripada kalau kita bandingkan kesenian-kesenian yang ada di sekitar tapal kuda. Kita dapat lihat Pak Denny ya. Dari kostumnya saja, detail kostum dari kesenian Banyuwangi itu lebih bagus daripada kesenian-kesenian yang ada di daerah tapal kuda. Lebih mencolok dan lebih beragam ya. Lebih detail, lebih beragam, lebih keseniannya itu lebih kalau kita berpikir ke arah falsafahnya, gerakan-gerakannya, pakaiannya, atributnya, itu lebih kompleksitasnya lebih tinggi Pak. Daripada negara-negara daerah-daerah sekitar yang di berada luar di tapal Banyuwangi. kuda itu kan. Kita melihat Situbondo, artinya bukan saya menjelekan ya, artinya ada keseniannya, tapi kompleksitasnya atau detailnya kayaknya lebih bagus di Banyuwangi. Apalagi Banyuwangi sendiri mempunyai daerah-daerah, kalau kita bagi lagi di daerah kecamatan atau desa itu lebih banyak lagi ragamnya Pak Denny ya. Mungkin dari situ artinya Dewan Kesenian ini dengan adanya berbagai nilai kesenian dan budaya yang beragam, tentunya juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi Pak Denny. Ya, tapi begini Kang Andi, Banyuwangi ini kan dengan keanekaragaman seni budaya, sehingga menjelmakan Banyuwangi sebagai miniaturnya bukan hanya Jawa Timur, tapi Indonesia. Mengapa demikian? Berbagai seni budaya dari luar daerah semua ada di sini. Sebagian besar ada di sini. Nah, artinya ada semacam tanggung jawab bagaimana membangun sebuah sinergi, pertama juga harmoni, bahkan nilai-nilai budayanya lebih kepada pewarnaannya kan gitu. Iya betul. Jadi salah satunya dalam menyikapi perkembangan ataupun pembinaan kebudayaan, pelestarian kebudayaan kesenian dan budaya Banyuwangi itu adalah satu membentuk kelembagaan Pak Denny. Justru kelembagaan ini harusnya lebih banyak Pak Denny ya. Tidak hanya satu, mungkin ada TKB ya yang kita kenal, Dewan Kesenian Belambangan. Tapi seharusnya breakdown daripada kesenian, breakdown daripada kebudayaan itu kan bisa dari berbagai unsur kajian Pak Denny. Contohnya misalkan kesenian terhadap pegon sejarah, kesenian dan bangunan budaya terhadap masa-masa lampau, itu juga tergambar. Nilai sejarah ya. Nilai sejarah. Belum lagi situs-situs peninggalan. Belum lagi pentas seni tari. Itu kan kemudian belum lagi adat istiadat Pak Denny. Di tiap desa itu kayaknya ada ya, seperti jemur kasur, kemudian ada kebu-kebuan, kemudian ada bangunan-bangunan zaman Belanda yang masih ada terpelihara, tapi tetap yang masih utuh ya di Banyuwangi, masih berbagai bangunannya itu masih berdiri kokoh Pak Denny. Harusnya ini kan banyak unsur kesenian dan kebudayaan, bukan masalah cuman
pentas, gerak, tari, ataupun hal-hal yang sifatnya nampak untuk atraksi, Entertain. ditampilkan entertain. Kalau kita mau breakdown, mungkin teman-teman dari asal masing-masing teman-teman ini ada Pak peninggalan budaya-budaya di sekitar Anda kan. Belum lagi kalau kita membedah terhadap situs peninggalan. Tentunya ini masa lampau yang harus diungkap juga Pak Denny ya. Itu juga perlu perhatian juga. Oke, Mas Andi. Itu yang diceritakan itu kan masalah keragaman tradisi yang atau adat istiadat yang ada di Banyuwangi. Betul. Nah, sekarang hubungannya begini. Ini kan biasanya sebelumnya ini kan ditangani oleh dinas khusus, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, dengan adanya DKB, Dewan Kesenian Belambangan, apakah karena ini bunyinya aja Dewan Kesenian Belambangan, Belambangan mewakili Banyuwangi berarti. Belambangan Banyuwangi. Dengan berdirinya DKB tersebut, apakah juga patut atau berwenang untuk menangani hal-hal yang substansial berkenaan dengan keanekaragaman baik adat istiadat maupun budaya tadi? Ya, makanya kita masyarakat ini kan perlu mengetahui visi misi daripada dibentuknya DKB ini. Tupoksi, kemudian tugas-tugas daripada DKB ini. Kami masyarakat Banyuwangi seolah-olah melihat DKB ini hanya pada waktu aktifnya sekarang. Itu kok saya baca beberapa media online itu ya, surat kabar online, DKB ini diaktifkan lebih banyak pada pentas-pentas seni, entertain yang pada waktu zamannya Pak Anas ya. Itu kan DKB lebih berperan, tetapi mungkin dalam hal pentas dan gerak seni untuk tampilan di pentas panggung Pak Denny ya. Mungkin Banyuwangi Festival, DKB terlibat, Sendra Tari Gandrung Sewu terlibat. Artinya itu kan masih hal batasannya masih kecil. Entertain itu. Masih kecil lah. Enggak substansial. Belum substansial. Kalau kita bicara kesenian, masalah kebudayaan, itu kan cakupannya luas ya. Ya mungkin kalau sekarang DKB juga terlibat yang kemarin terlibat dalam ini ya forum ya, forum KKPR. Nah, ini kalau saya melihat apakah sudah tepat terhadap sumber daya manusia yang ada di TKB itu, ataukah tidak merangkul kelembagaan-kelembagaan kesenian yang lain yang ada di masyarakat? Mungkin ada pemerhati sanggar, ya. Mungkin sanggar, mungkin pemerhati rumah sejarah, pemerhati peninggalan sejarah, peninggalan situs-situs budaya, kemudian cerita-cerita tentang satu daerah dengan penamaan-penamaan yang sesuai dengan ibaratnya seperti ada kali bendo kan, banyak tanaman bendo, ada taman suro, juga mungkin dulu ada taman suro. Ini kan juga menyangkut terhadap budaya zaman dulu yang harus kita gali. Ini kan kompetensi Pak Denny ya. Tidak hanya TKB itu sebatas yang sekarang kita melihat perannya. Oke, yang perlu digarisbawahi juga begini Mas Andi ya. DKB ini kan tidak berdiri sendiri. Ya. Tapi menjadi underdaw dari Dispar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan menggunakan pengangkatan peresmiannya melalui SK Bupati. Nah, waktu siapa itu? Ya mulai zaman sekarang ini menggunakan SK Bupati. SK Bupati. Pertanyaannya begini, apakah DKB ini selayaknya mengarah kepada independen ya supaya mengena kepada tupoksi utamanya sehingga bisa membangun sebuah hidup berkebudayaan. Kedua, perlu nggak DKB yang singkatan Dewan Kesenian Belambangan dirubah menjadi Dewan Kebudayaan Belambangan? Nah, dulu pernah saya usulkan ketika zamannya Pak Dr. Taufik itu mengusulkan salah satunya supaya dirubah, supaya cakupannya luas. Harusnya cakupannya lebih, kajiannya itu lebih luas. Tentunya kan kelembagaan di sekitar masyarakat itu banyak Pak Denny ya. Tidak harus mengakomodir dengan pemerintah daerah hanya membentuk satu kelembagaan saja. Artinya kalau memang ada di wilayah Banyuwangi ini yang sudah berkompeten seperti masyarakat, misalkan salah satu ada masyarakat Bedah Pegon Pak Denny. Bedah Pegon itu ada juga loh. Tapi itu masuk juga penanganannya ke DKB itu. Ya, itu Bedah Pegon misalkan. Tapi yang salah satunya yang saya saya cermati bahwa DKB itu agak keluar jalur. Ya sebetulnya kalau mau tadi
tujuannya Pak Denny memantik pertanyaan terhadap keluasan cakupan daripada DKP itu menyangkut terhadap bangunan-bangunan sejarah. Sekarang DKP itu dilibatkan dalam tadi Pak Haris tadi menyebutkan DKP dilibatkan dalam tim persetujuan KKPR, tim forum. Nah ini kan saya sudah menyikapi itu Pak Denny. Apakah di dalam DKP sendiri punya orang-orang yang kompeten? Karena bangunan sejarah, ini saya misalkan satu skup aja ya. Bangunan sejarah itu apakah mempunyai teman-teman yang ada di DKP itu punya kompetensi? Karena itu menyangkut apa? Sesuai Bangunan bidang, masalahnya. sesuai bidangnya, ya. Para konstruksi. Ya lucu tadi Nah, ya. ini kan Menyimpang jauh. yang saya dengar sampai sekarang DKP itu kompetensinya masih belum berada di sana. Seharusnya benar kata Pak Denny tadi, cakupannya DKP ini harusnya diperluas. Kalau perlu kompetensi teman-teman yang pemerhati kesenian dan budaya ini dirangkul semuanya. Dibina, dirangkul, jadi tidak hanya satu kelembagaan yang ada di dinas apa tadi yang kebudayaan dan pariwisata ya. Tidak hanya satu Pak. Tapi ini underdog dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah itu kan akhirnya apa, teman-teman juga akan menyangkakan ini untuk kepentingan siapa? Jangan-jangan ada konflik of interest juga Pak Denny. Nah, kalau itu menjadi underdog dari Dinas Kebudayaan Pariwisata tanpa adanya independensi dari DKP sendiri, apakah justru tidak berpotensi menciptakan kemandulan dari DKP itu? Ya pasti gini, kalau kita mengkaji kebudayaan, berkesenian, berkebudayaan, itu kan terminologinya sangat luas. Pasti akan menyangkut siapa yang punya visi besar terhadap menciptakan kelestarian, pembinaan, kemudian terhadap unsur-unsur daripada semua itu. Nah, ini kan menyangkut visi besar. Kalau seandainya yang mempunyai kewenangan atau katakan pemerintah daerah, visi, misi maupun strateginya hanya menyangkut masalah berkesenian, pentas seni, gerak seni, kemudian sendera tari, itu kan kayaknya kita masih belum pekerjaan EO itu sebenarnya. Nah, itu artinya EO juga bisa itu diserahkan kepada EO, teman-teman yang masih mempunyai sanggar-sanggar itu kan juga bisa dilibatkan saja. Tidak perlu di situ ditangani oleh DKP. Apalagi sekarang peran DKP diperluas. Ya. Nah, harusnya diperluas, ya kan? Diperluas. Karena kalau kita bicara kebudayaan, kita harus bicara antropologi tentunya. Ya, antropologi, kemudian sosiologi, kemudian akar budaya kita tarik ke sejarah dan segala macam. Ini bedahnya kan banyak. Supaya lebih luas ya. Lebih luas. Tadi yang belum terjawab oleh Mas Andi ini, perlu nggak DKP ini berdiri sendiri secara independen, kemudian mendirikan akte pendirian DKP, sehingga independen kemudian diajukan ke Menkumham. Tapi tetap pemerintah ini sebagai menjadi kemitraan nanti itu. Bukan lagi sekarang menjadi underdog. Seharusnya posisi pemerintah itu ya dalam hal menjaga kelestarian, menjaga hal dalam pembinaan, kesenian dan budaya itu cukup manajemen. The management. Artinya kan di sekitar masyarakat ini banyak kelembagaan-kelembagaan itu Pak Denny. Mereka yang sudah konsisten mengembangkan, mereka yang sudah konsisten membedah dan menganalisa, harusnya itu dirangkul. Artinya tidak hanya dalam satu kelembagaan itu saja. Karena kalau itu saja, artinya apa? Saluran-saluran yang lain ini kan nggak terakomodasi gitu loh. Ada lagi satu Mas Andi ya. Almarhum Pak Hasan Ali dulu pernah menggagas dengan menggunakan menjadikan bosok using, jadi bosok using daerah menjadi bosok using. Dan itu sehingga terciptakanlah namanya kamus, kamus bosok using. Nah, kemudian bosok using ini beberapa kali seminar kayaknya. Ya, bahasa using ini diajarkan kepada dimasukkan dalam mulok muatan lokal. Nah, justru yang menjadi sasaran itu daerah selatan, anak-anak SD kelas 5 terutama. Ada problem yang sampai sekarang ini belum terpecahkan. Di mana dalam tulisan misalnya Ono Riko tertulis Ana Rika. Harus dibaca. Misalnya ada lagi Sedina-dina Merono. Membacanya kan Sedina-dina Merana. Nah, ini kalau dibaca ya, karena antara tulisan media baca dengan media ucap ini kan ada pembedaan kan gitu kan. Nah,
ini kan tugasnya DKB sampai sekarang ini belum terpecahkan. Betul. Begini, sesuatu hal yang ketika dimunculkan di masyarakat akan ditetapkan sebagai pakem-pakem yang katakan mau disetujui bersama oleh masyarakat Banyuwangi. Setidaknya kan kajian-kajiannya cukup panjang Pak Denny ya. Betul ya. Tidak, karena menyangkut literatur, misalkan literatur tadi bahasa itu kan mungkin ada tingkatan-tingkatan juga. Ada lafal-lafal pengucapan yang berbeda. Ada urban yang berbeda juga. Dan sasarannya itu kebanyakan anak-anak yang berbasis basa Jawa Kulonan. Ya, bukan basa Usingan, Mataraman, bukan bahasa ya, Usingan. ya. Betapa sulitnya mereka. Betul. Menurut Bang Andi gimana ini? Ya, artinya ini sebagai elemen-elemen ini kan berbeda-beda Pak Denny. Ketika ini mau akan disatukan, ini kan suatu kesepakatan yang harus ibaratnya universal ya. Kemudian mungkin melibatkan tokoh-tokoh dari wilayah selatan, wilayah utara, wilayah selatan. Ini harus penuh kajian. Sehingga ini kesepakatan ketika ini mau disatukan sebagai kamus penggunaan bahasa Osing, ini mulok, sebagai mulok ya. Setidaknya ibaratnya kalau dibilang dalam ADART-nya jelas gitu Pak. Kalau toh memang mau dibahasakan juga seperti Hono Coroko misalkan. Juga di bahasa Indonesia kan Hana Caraka. Tetapi ketika kita menciptakan satu komunikasi, ternyata Hana Caraka juga tidak dipakai. Kita berkomunikasi secara unggah-unggih boso, unggah-unggih antara orang tua dan anak. Ketika kita berbicara antara wilayah 1 dan wilayah 2, itu kan ada kesepakatan Pak Denny. Tapi kan kajiannya udah lama, kajiannya udah jelas. Kalau memang mau diajarkan sebagai literatur kependidikan, sebagai dasar-dasar katakan materi pendidikan yang resmi, sebagai muloknya misalkan, itu kan juga harus tokoh-tokoh ini benar kajian ini sudah fix, sudah tepat untuk diterapkan sebagai mulok tadi. Ya, oke. Saya rasa ini kan tidak secepat itu, penuh kajian-kajian. Dan itu butuh pelibatan semua pihak yang terkait tentunya. Betul. Oke Kang Andi, saya mencoba sekarang Bang Ara tadi sudah mendengarkan tadi ya. Kalau menurut pandangan Bang Ara gimana terkait tadi yang sudah kita adakan dialog awal tadi? Terima kasih Pak Denny. Kalau yang saya dengar tadi gini, kita tentang Dewan Kesenian ya, DKB ya. Kita tarik benang merah sebetulnya menurut saya. Jadi kita kembalikan ke topoksi awalnya. Saya melihat Dewan Kesenian ini harusnya punya sebagai fungsi kontrol, ya tentang yang sesuai topoksinya gitu loh. Saya merasa sekarang sudah melebar. Padahal Dewan Kesenian ini punya PR yang belum terselesaikan. Yang kita bahas tadi banyak belum terselesaikan. Banyak, elemennya banyak. Iya, dan dia fungsi kontrol lari kemana? Sampai masuk sekarang terbaru menjadi elemen yang masuk dalam KKPR. Itu sudah di luar jalurnya mereka. Banyak sekali pertanyaan masyarakat gitu loh. Teman-teman yang lagi ngurus ini kaget gitu. Kenapa keterlibatan DKP mereka ini dalam forum itu ya? Bukan meremehkan kemampuan ya, tapi sesuai koridornya, ya kan. Sekat-sekatnya harus jelas. Masing-masing sesuai kondisinya juga. Terlalu memaksakan keadaan. Kalau menurut kami sih, kalau misalkan itu selesaikan tugas-tugasnya mereka yang belum terselesaikan. Contoh sederhana. Saat ini banyak bangunan yang masuk cagar budaya. Itu belum terselesaikan sampai sekarang. Banyak permasalahan di masyarakat. Contohnya sekarang yang lagi jadi pertanyaan teman-teman GNI di Genteng. Itu luar biasa permasalahannya. Padahal itu bangunan atau situs. Bangunan dan situs sudah memang masuk cagar budaya. Tapi ternyata dicek sampai sekarang pun belum terdaftar. Dasar hukumnya belum ada sebagai cagar budaya. Kalau misalkan pelemparan dalam hal itu penanganan atau pelimpahan yang ngurus siapa ini? Apakah memang ini masuk di Dispare sendiri atau Dewan Kesenian yang ngurusi? Nah, kami sendiri kan bingung. Tupoksinya masing-masing di mana gitu. Pasal proklamasi banyak tapi tidak dijalankan sama mereka, tidak dilanjutkan. Ya kan? Sedang mereka lagi kerjaan di tempat lain. Dan itu semuanya harus didaftar loh itu. Harusnya rumah-rumah sejarah itu sudah harus didaftar. Iya, diinventarisasi dan menjadi satu istilahnya penetapan Mbak Denny. Ya, seperti situs-situs yang lain seperti situs Rawabayu itu masuk. Sampai sekarang kan belum ada kan. Gitu. Makanya saya berharap memang katanya Pak Denny tadi perlu ada perubahan nama lah. Untuk supaya bisa luas, lebih luas. Misalkan Dewan Kebudayaan gitu.
cakupannya kan lebih luas gitu. Elemen-elemen atau breakdown-nya lebih banyak Lebih lagi. banyak gitu. Tidak hanya itu aja cakupannya. Artinya kalau memang harus dirubah dari Dewan Kesenian menjadi Dewan Kebudayaan, berarti pertama kali DKB ini harus dibubarkan dong untuk mengganti tadi loh dengan mendirikan apa yang baru supaya cakupan lebih luas. Sama-sama DKB, yang beda adalah singkatannya. Pertama Dewan Kesenian Belambangan menjadi Dewan Kebudayaan Belambangan. Berarti kan harus bisa gabungan kesenian dan kebudayaan. Bisa juga lebih Loh, bagus itu. tapi kesenian itu kan sudah dalam antropologi, kesenian sudah masuk dalam kebudayaan. Salah satu sub unsur kesenian itu. Cuma lafadznya orang terbiasa. Iya, betul. Kebiasaan orang-orang seni dan budaya. Tapi kan dalam hal ini justru siapa yang ada di sana berkewajiban untuk memberikan semacam pemahaman. Ini kan namanya hiperbol gitu loh, melebih-lebihkan sesuatu yang tidak seharusnya. Nah, makanya kan ada lagi sebenarnya Mas Andi ini, Bang Araya, salah satu tugas utama tadi kan beberapa hal terabaikan, tidak terpecahkan. Ada lagi yang utama, bahkan ini juga mencederai citra Banyuwangi. Lagu, syairnya bagaimana membahayakan gitu loh. Nah, kan cenderung banyak menggunakan pelesetan-pelesetan. Nah ini tugas DKB. Ini dulu waktu pemilihan waktu acara musyawarah itu perubahan pengurus dari yang lama menjadi Dr. Taufik itu, dari Pak Samsudin Taufik, saya mengusulkan dibentuk bidang film, maksudnya film khusus untuk mengontrol masalah klip. Karena di situ syairnya sudah ada yang serono, pelesetan, bahkan penampilannya juga serono, tidak mewakili sebagai karakteristik ada penyimpangan Banyuwangi. Menyanyikan lagu Banyuwangi, tapi tampilannya tidak mewakili. Dan itu pun dia nggak pernah disentuh. Nggak pernah disentuh. Artinya dikontrol nggak dikontrol. Itu kan kewajiban dari mereka, sesuai dengan tupoksi Dewan Kesenian Belambangan. Itu hanya satu unsur, Pak, elemen lagu misalkan. Belum yang lain, Pak. Iya. Ya kan? Artinya kan besar sekali kalau kita bicara cakupan berkesenian dan kebudayaan, Pak. Ya kan? Jadi tidak hanya satu kelembagaan yang diakomodir. Tadi Pak Ara tadi bilang kan kalau perlu pemerintah itu hanya sebagai lembaga polisi, kebijakan, kontrol dan pembinaan. Kemudian sebagai kewenangan tupoksi sebagai menjaga kelestarian. Tapi kalau kelembagaan Pak Denny, mungkin ya kelembagaan yang mempunyai kompetensi memang intens dalam fokus di situ, ya itu dirangkul semua. Kemudian salah satu katakan perwakilan itu masuk di dalam katakan dalam kaca-kaca publik ya. Kita berbicara, kita seminar, kita mengembangkan, kita mungkin ada fungsi kontrol dan pengawasan. Mungkin di situ secara kedinasan berperan. Artinya tetap ya harusnya ini pemerintah, dalam ini pemerintah daerah harus memberikan kesempatan kepada DKB untuk bergerak, berkarya dan berkiprah secara independen, maksudnya begitu ya. Betul. Jangan sampai cuman DKB yang dimaksud ini hanya DKB yang ibaratnya tidak mewakili, hanya sebagian saja, hanya fokus pada kesenian saja, olah gerak saja, atau tari-tarian saja. Tapi ada yang ironis tadi saya mendengar ini, baru saya kaget. Justru DKB masuk kepada wilayah konstruksi tadi ya. Ya, konstruksi. Forum. Ini kan lucu. Udah nggak masuk akal. Itu ya Pak Denny. Mengabaikan tupoksi utama. Loh, sebetulnya secara SK Bupati itu kan tim forum itu dibentuk pertama. Itu ada unsur kedinasan. Ya, dinas ini kan mau ada dinas teknis. Kemudian ada asosiasi Pak Denny. Asosiasinya jelas, asosiasi perencana. Kemudian di situ ada keterlibatan perguruan tinggi atau akademisi. Di situ jelas, mungkin kita punya beberapa perguruan tinggi yang bisa ditarik di situ. Nah, kemudian di situ sebetulnya DKB itu mewakili tokoh masyarakat Pak Denny. Yang harus masuk di dalam tim forum itu. Tapi kok DKB yang dimasukkan gitu kan? Kalau seandainya ya, harusnya harusnya kan
mereka tokoh yang memang benar-benar Bukan lembaganya ya? Bukan lembaganya. bukan lembaganya, harusnya tokoh masyarakat. Kalau memang ini dijadikan dalam persetujuan tim forum KKPR, itu setidaknya orang mengetahui konstruksi, karena ini hubungannya dengan PBG Pak Denny, persetujuan bangunan gedung. DKP saya lihat belum punya kompetensi ke arah sana. Dan bukan bidangnya. Dan belum bidangnya. Harusnya memang kalau seandainya kalau dikaitkan dengan peninggalan bangunan sejarah masih tepat lah, masih ada inventarisasi bangunan-bangunan bersejarah, bangunan-bangunan kuno, bangunan-bangunan peninggalan pada masa lalu. Atau begini Mas Andi, mungkin tujuannya dimasukkan DKP ke wilayah forum tersebut, atau mungkin supaya pembangunan di Banyuwangi itu ada suasana berkeseniannya mungkin. Oh ya, itu sih saya kurang setuju karena kan tapi ya enggak masuk akal. Kan yang disetujui dalam PBG melalui tim KKPR ini kan orang mau dulu IMB Pak Dhani ya, izin mendirikan bangunan. Kan bukan hanya izin mendirikan bangunan kuno ya kan, atau izin membangun bangunan sejarah ya kan, enggak juga. Berarti intinya ini sudah nyata-nyata terjadi sebuah penyimpangan dari tupoksi. Saya pernah menulis sebagai cacat malfungsi cacat formal, saya memandang seperti itu. Itu sikap yang pernah saya sampaikan ya. Iya, itu mungkin teman-teman juga menyikapi, tapi kenapa tindakan ini tidak segera diperbaiki, tidak segera direview? Teman-teman sudah nyikapi semua itu. Kalau sekarang malah berurusan DKP ke proyek ya, bukan lagi mengurusi masalah berkeseniannya atau berkebudayaannya. Betul. Sedangkan kompetensi mereka apa? Dia tahu struktur, apa dia tahu fondasi, apakah dia satu kawasan katakan kawasan industri, kawasan pengembangan pemukiman, apakah dia punya kompetensi di situ. Nah, ini kan kita pertanyakan semua. Ya balik lagi, apakah DKP itu masih perlu review ulang, perlu dikembangkan dari kesenian menjadi kebudayaan, luas. Tapi tetap masalah masuk ke konstruksi tadi nggak nyambung sama sekali. Sebenarnya ada Pak Denny itu mengidentifikasi kata Pak Ara tadi, artinya segera bangunan-bangunan, situs-situs peninggalan sejarah diinventarisasi dan ditetapkan sebagai payung hukum supaya nanti ada kejadian ini rumah sejarah dirombak jadi apa Pak? Itu ya kemarin. Pertasop itu malah. Wah, ya, ada bangunan untuk alih fungsinya enggak jelas. Alih fungsinya Pak. Oh, jadi dari mesti menjadi situs sejarah. Ya. Menjadi bangunan komersial. Pertasop. Itu wilayahnya menutupi bangunan sejarah. Hanya nilai-nilai sejarahnya hilang berarti. Hilang sama sekali. Wilayah mana itu, Mbak? Di ini Genteng. Ini hanya salah contoh ya. Salah satu contoh. Ya yang ada berdiri di atas itu ada cagar budaya. Pemanfaatannya sudah di luar dari awalnya itu. Ada satu contoh lagi Pak. Itu namanya kantor penerangan peninggalan zaman dulu. Sekarang rata dengan tanah. Oh, yang itu. Yang pojokan pasar itu. Pojokan. Kampung Melayu. Daerah Kampung Melayu. Itu rata sama tanah. Kemudian saya coba untuk identifikasi lapangan. Ternyata sudah beralih kepemilikan Pak. Oh, berarti itu padahal itu aset daerah. Padahal kalau kita itu kantor penerangan zaman dahulu ya Pak ya. Itu udah tahu itu kantor penerangan zaman dahulu ya kan. Atau mungkin di Rislak mungkin. Saya nggak tahu, tapi kan kalau berpikir Rislak, kemudian ini ada TKP Dewan Kesenian Belambangan yang mempunyai fokus ke arah pemerhati. Harusnya menyelamatkan ya. Menyelamatkan harusnya, menghalangi situs-situs peninggalan ini menjadi rata dengan tanah. Mas Andi, dulu zamannya Pak Samsul itu ada Rislak dikit geger. Ingat Mas ya? Apalagi bangunan sejarah Pak ya. Dulu bukan sejarah apalagi sekarang sejarah. Itu. Pak Samsul ingat nggak waktu gegeran di mana? Pantai Bum yang dirusak dulu bangunan dibongkar oleh kepala Pelindo. Bang Bumidaya itu. Oh iya, itu bagus. Itu marah-marah Pak Samsul itu bangunan Belanda itu. Rame-rame. Itu kalau kita lihat di review beberapa media 2000-an gitu. Ya, tahun 2000. Itu bangunannya kokoh dan bagus Pak Denny. Saya kecil selalu main di situ. Peninggalannya Belanda. Itu kalau kita review di beberapa media itu kan pada waktu Belanda membangun ternyata itu dibangun duluan. Sudah ada duluan. Dan begitu kuat tapi hancur udah. Ada juga Pak Denny Bank Exim depannya PLN. Oh ya. Itu ada bangunan bagus. Dulu dimanfaatkan Bank Exim kalau nggak salah ya. Awalnya. Kemudian ada
tumbuhan yang berumur ratusan tahun Pak ini. Juga hilang juga ya. Itu sekarang bangunannya rata sama tanah. Kemudian lucunya, ini ada keanehan. Luas tanah itu mencakup terhadap pohon sejarah yang umurnya hampir 200 tahun Pak Denny. Dan pohonnya hilang. Mau kemana mau dipotong. Oh. Wah ini kan bagaimana menjaga seperti ini. Ngeri ya, ngeri. Ya itulah. Mungkin teman-teman ini kan yang punya. TKP harus intent untuk tadi kembali menginventarisasi tadi ya. Ya kepekaannya perlu ditambah. Iya. Jangan hanya fokus internet saja. Kepekaan untuk menumbuhkan dan melestarikan budaya itu ya tupoksinya. Maksudnya jangan terlalu sibuk ngurusi proyek dengan menggabungkan diri ke konstruksi tadi yang tidak dengan sesuai mengabaikan dengan, itu ya. Oke, sekarang kesimpulannya. Mungkin kesimpulannya dari Bang Ara apa kira-kira? Kalau saya seperti tadi saya sampaikan bahwa kembalikan segala sesuatunya itu seperti fungsi awalnya. Kalau tupoksinya mengerjakan A, B, C, kerjakan itu aja. Jangan lari Agar lain. tidak timbul gitu loh, timbul sesuatu di masyarakat gitu loh. Ini kok fungsinya seperti ini, kok malah ngerjakan seperti ini gitu. Fungsinya ngurusi budaya, ngurusi kesenian, kok sekarang ngurusi proyek. Akhirnya kerjaan utamanya tidak terkesan terabaikan. Begitu ya. Oke, kalau menurut Mas Andi kesimpulannya? Ya artinya berkesenian, berbudayaan, cakupannya sangat luas Pak Denny. Artinya kalau memang pemerintah daerah mempunyai fokus terhadap menjaga kelestarian, terhadap menjaga peninggalan-peninggalan sejarah, terhadap budaya-budaya masyarakat atau daerah, itu setidaknya mereka mengidentifikasi teman-teman yang punya fokus terhadap intensitas atau perhatian terhadap elemen-elemen ini diakomodir. Bukan hanya yang sekarang seperti kacamata satu saja, bahwa seolah-olah DKP itu hanya mengurusi hal-hal yang sifatnya tadi, ada yang sifatnya hanya peta seni, ada yang sifatnya gerak panggung ya, entertain saja. Tapi kalau kita mau bicara berkesenian dan kebudayaan, setidaknya melalui kajian yang cukup melibatkan masyarakat luas. Itu gitu mungkin ya. saran saya, Pak. Oke, terima kasih semuanya pemirsa netizen dimanapun berada. Kesimpulannya saat ini DKP supaya cakupannya lebih luas dan menyentuh sesuai dengan visi misinya, ini ada perlunya perubahan dari nama Dewan Kesenian Belambangan menjadi Dewan Kebudayaan Belambangan. Itu supaya cakupannya lebih luas. Kedua, itu biar lebih visioner untuk memberikan konsepsi perkebudayaan ke depan di Banyuwangi, mengingat di Banyuwangi ini kan begitu luas dan begitu ragamnya seni budaya dan begitu banyak seni yang berbudaya tentunya. Mudah-mudahan ini sebagai menjadi masukan dan referensi yang baik kepada teman-teman yang ada di Dewan Kesenian Belambangan, sehingga tunjukkan bahwa Anda di sana mampu membawa semebiar mewanginya Banyuwangi melalui budaya tentunya. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ara, terima kasih Bang Adi, terima kasih ya Bang Adi, Bang Ahmad ya. Ya kami lanjut.